ketika pernikahannya tidak bahagia. Bisa jadi untuk mencari kebahagiaan dia beralih cintanya ke orang lain. Nah, tidak bahagia ini banyak faktor, ya. Mungkin pasangan memang terlalu kasar, kemudian perekonomian memang tidak bangkit. Banyak hal lah ya yang harus kita pelajari. Karena kebahagiaan yang hakiki itu ada pada hati, bukan ada dari seberapa banyak harta yang kita miliki. Ini yang sering terlupakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua ingin berbicara sedikit mengenai 7 penyebab istri selingkuh. Ini yang dilihat dari latar belakang yang sering dilupakan atau tidak terpikir sebelumnya, ya, karena mungkin sebelumnya mereka berpikir dengan pendapat masing-masing, ya. Sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silakan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Yang pertama, istri selingkuh bisa juga disebabkan karena dia selalu ingat mantan. Ya mungkin tidaklah berlebihan ketika ada peribahasa yang mengatakan bahwa cinta pertama dibawa mati. Ini tentunya banyak kesan-kesan yang sulit dilupakan dalam hidupnya. Nah, ini adalah hal yang memang sering terlupakan. Ya, ini yang pertama. Lalu kemudian adalah bukan cinta yang sebenarnya. Jadi ini masih berkaitan dengan poin pertama. Artinya mungkin pacarannya sama aku kok nikahnya sama dia. Nah ini kan perlu, jarang kita menggali bahwa sebetulnya ini cintanya sama siapa. Ini. Tapi itu bisa juga kadang terjadi karena situasional mungkin. Tapi secara hati biasanya cinta itu sulit atau perlu proses panjang untuk beralih ke lain hati walaupun itu belum tentu berhasil. Ini. Karena kenapa saya katakan itu belum tentu berhasil? Karena mungkin salah satunya adalah ingat mantan. Berarti mereka memang belum berhasil melalui proses yang seharusnya sudah dirubah. Ya. Karena ketika sudah menikah tentunya harus mencintai pasangan, bukan mencintai mantan atau selalu mengingat mantan. Tapi untuk kembali melupakan seorang mantan, apalagi itu adalah cinta pertama, ini memang tidak mudah. Yang ketiga bisa jadi dia menikah dengan orang yang tidak ia cintai, tapi karena keberadaan mungkin ya, jadi dengan alasan materi. Ya, kan banyak. Adalah ya sebagian orang yang memang tidak peduli dengan perasaan yang harus dia rasakan di setiap harinya. Yang penting secara kasat mata dia terlihat wah, ya. Ini juga menyebabkan perselingkuhan karena bisa jadi karena kedekatan seseorang dengan selingkuh saja akhirnya mereka terbuka, ya, satu sama lain terbuka. Artinya gue nikah sama laki gue sekarang itu gue nggak cinta, gue cinta sama dia karena dia tajam. Ini adalah kalimat yang memang tidak disadari terungkap. Ketika pada saat itu dia merasa lebih nyaman dengan selingkuhan. Lalu kemudian yang keempat adalah demi orang tua atau saudara. Ini bisa jadi itu tidak menutup kemungkinan bisa saja terjadi. Karena biasanya ketika seseorang mau mengungkapkan cinta secara langsung dengan yang bersangkutan tidak berani, tapi dia tahu jurusnya. Ya kalau saya ngomong langsung nggak mungkin dong. Ini sebaiknya yang saya deketin saudaranya atau orang tuanya. Nah, ketika bicara seperti itu, kadang orang kurang menyadari bahwa apakah dengan cara seperti itu dia mau menerima ikhlas kehadiran kita. Ini. Nah, ketika semata-mata mereka karena ingin menghormati orang tua,
ingin menghargai saudara, bisa jadi itu adalah bukan cinta yang pas buat si wanita tersebut. Ini. Lalu kemudian yang kelima, ini yang paling tidak enak didengar, yaitu dia tidak mampu bertahan lama ketika harus menjadi sosok orang lain di tengah kehidupan rumah tangganya. Ini. Artinya dia berperan yang tidak sesuai dengan hati nuraninya. Karena sebenarnya orang yang dinikahinya itu tidak dicintai, tapi karena dia takut untuk membantah semua itu. Ini. Kan otomatis dia, selama perasaan itu masih timbul, dia belum mampu menjadi diri sendiri karena menyembunyikan sesuatu demi banyak pertimbangan tentunya. Ini juga bisa mengakibatkan sebuah perselingkuhan di tengah kehidupan rumah tangganya. Lalu kemudian yang keenam adalah martabat. Kalau bicara martabat bisa jadi mungkin ini persentasenya tidak besar ya, tidak banyak ya, tapi ada yang seperti itu. Ya, karena mohon maaf mungkin dia nggak tahu berhubungannya dengan siapa, bercintanya dengan siapa, namun kebetulan menemukan orang yang kurang atau bahkan tidak bertanggung jawab. Akhirnya dia mencari orang lain untuk dijadikan penggantinya. Ini semata-mata karena membela martabat. Bisa jadi, jangan salah, ya, membela kehormatan orang tua, ya, membela nama baik orang tua. Ada yang seperti itu, dan hal-hal seperti ini biasanya terlupakan. Ketika seseorang istri berselingkuh, itu tetap menyalahkan, tapi kita tidak berusaha introspeksi sebetulnya siapa sih yang salah awalnya, terus kenapa bisa terjadi seperti ini. Ini yang jarang digali. Lalu kemudian ketujuh, yang terakhir nih ya, misalnya dari 6 poin ini memang sangat-sangat mungkin terjadi seperti itu, tapi yang ketujuh ini ditambah lagi ketika pernikahannya tidak bahagia. Bisa jadi untuk mencari kebahagiaan dia beralih cintanya ke orang lain. Nah, tidak bahagia ini banyak faktor, ya. Mungkin pasangan memang terlalu kasar, kemudian perekonomian memang tidak bangkit. Banyak hal lah ya yang harus kita pelajari. Karena kebahagiaan yang hakiki itu ada pada hati, bukan ada dari seberapa banyak harta yang kita miliki. Ini yang sering terlupakan ya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi apa yang Kang Umis sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua tentunya, dan bisa menjadikan kita jadi lebih baik terhadap pasangan. Mudah-mudahan apa yang Kang Umis sampaikan bisa bermanfaat, dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Umis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.